Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamroni dengan NPM 241202143. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari Ibu Lina. Beliau adalah dosen mata kuliah bahasa Indonesia saya. Saya diperintahkan suruh mengeksplor salah satu wisata daerah asal. Dan di sini saya berada di gedung bersejarah yang bernama Lawang Sewu. Ada apa saja di dalam gedung Lawang Sewu ini? Mari kita saksikan bersama. Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Meskipun jumlah pintunya tidak benar-benar mencapai 1000. Bangunan ini memang memiliki banyak pintu dan jendela yang besar, yang membuatnya terlihat seolah-olah memiliki 1000 pintu. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan mulai digunakan secara resmi pada tahun 1907. Lawang Sewu terdiri dari beberapa gedung utama, antara lain Gedung A, Gedung B, dan Gedung C. Gaya arsitektur bangunan ini dipengaruhi oleh arsitektur Eropa, khususnya gaya arsitektur Belanda. Ciri khasnya bisa kita lihat dari langit-langit yang tinggi, jendela-jendela besar, serta ventilasi udara yang baik. Semua ini dirancang agar sesuai dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Sekarang saya sedang berada di bagian belakang kompleks Lawang Sewu. Di sini ada salah satu bagian yang paling banyak mengandung rasa penasaran, yaitu sumur tua yang ada di sekitar area ruang bawah tanah. Sumur ini dulunya digunakan sebagai sumber air bersih oleh para pegawai NIS dan juga untuk kebutuhan sehari-hari di gedung ini. Namun, seiring berjalannya waktu, sumur ini juga menjadi bagian dari cerita kelam masa penjajahan. Menurut beberapa catatan dan cerita lisan, pada masa pendudukan Jepang, sumur ini bersama dengan ruang bawah tanah di sekitarnya pernah menjadi tempat pembuangan jasad para tawanan. Karena itu banyak orang yang mengaitkan sumur ini dengan kisah mistis. Tetapi di balik kisah horor yang berkembang, kita tidak boleh melupakan bahwa ini adalah bagian dari sejarah. Sumur ini adalah saksi bisu dari masa penjajahan dan mengingatkannya adalah untuk penghargaan terhadap para pejuang dan korban yang pernah ada di sini. Sekarang saya sedang berada di area Museum Perkeretaapian yang jadi salah satu ruangan utama di dalam kompleks Lawang Sewu. Selain dikenal sebagai bangunan bersejarah, Lawang Sewu juga memiliki kaitan erat dengan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Nah, di bagian luar kita juga bisa melihat beberapa gerbong dan lokomotif tua yang sengaja dipajang sebagai bagian dari edukasi sejarah. Meskipun sudah tidak digunakan, gerbong-gerbong ini memberi gambaran tentang bagaimana transportasi kereta api dulu beroperasi. Salah satu hal menariknya adalah bagaimana sistem perkeretaapian dulu sangat maju. Bahkan jalur pertama kali di Indonesia dibuka oleh perusahaan Belanda. Kalau dilihat dari dekat, kita bisa melihat sistem tuas ini yang sangat kokoh dan presisi. Meskipun belum menggunakan teknologi listrik atau komputer seperti sekarang, sistem ini sudah sangat canggih untuk ukuran zaman dahulu. Alat ini berfungsi untuk mengatur jalur rel dan sinyal. Jadi ketika masinis akan melintas di sebuah jalur, petugas stasiun akan menarik atau mendorong tuas ini memindahkan arah rel atau mengubah lampu sinyal. Selanjutnya ini dia telegraf. Alat ini bekerja dengan mengirimkan pesan melalui kode Morse. Petugas akan mengetik pesan menggunakan tombol telegraf. Lalu sinyal listrik akan dikirim ke stasiun tujuan. Misalnya, jika terjadi gangguan di rel atau ada penundaan, pesan bisa langsung dikirim melalui telegraf ke stasiun berikutnya. Sistem ini memungkinkan informasi tersebar cepat bahkan sebelum telepon banyak digunakan. Berikutnya ini adalah telepon kuno. Bentuknya masih sangat sederhana, terbuat dari kayu atau logam dan menggunakan sistem sambung manual. Telepon ini digunakan untuk komunikasi antar stasiun, terutama untuk memberi informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kereta. Bayangkan dulu belum ada radio, belum ada ponsel, jadi semua koordinasi antar pengatur sinyal dan stasiun dilakukan melalui alat ini. Meski sederhana, alat ini sangat andal pada masanya. Demikianlah sedikit ulasan mengenai sejarah Lawang Sewu.
Bangunan ini bukan hanya menjadi saksi bisu masa lalu, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan budaya bangsa. Jika teman-teman berkunjung ke Semarang, jangan lupa sempatkan waktu untuk datang ke sini ya.